Coba renungkan, kapan terakhir kali kalian merasa ada begitu banyak pertanyaan yang ada di benak kalian pada saat memandang dunia sekitar? Lalu, kapan terakhir kali kalian merasa begitu bersemangat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Sama seperti anak kecil yang selalu punya begitu banyak pertanyaan di pikiran mereka, hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada kita. Sebagai manusia, kita akan selalu terus belajar, berkembang, dan mengeksplorasi banyak hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Setiap harinya, pasti akan ada hal baru yang selalu menyapa kita dan terus membuat kita penasaran dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, seringkali beberapa dari kita mungkin ada yang tidak menyadarinya, atau bahkan mungkin sadar, tetapi memilih untuk diam dan melewatinya begitu saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sekiranya dapat membantu kalian yang sedang berada dalam fase ini. Selamat mendengarkan. Curiosity, atau yang sehari-hari kita kenal sebagai rasa ingin tahu. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar istilah keingintahuan? Orang yang selalu penasaran? Orang yang selalu bertanya? Orang yang selalu kepo? Ya, benar. Vandekova dan Gruber tahun 2017 mendefinisikan curiosity sebagai sebuah keinginan seseorang untuk memperoleh informasi baru. Curiosity merupakan hal yang penting yang dapat menjadi motivasi internal kita di dalam belajar. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Contohnya saja seperti Steve Jobs dan juga Albert Einstein. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu, mereka akan mencurahkan begitu banyak perhatian pada suatu hal, memproses informasi dengan lebih dalam, dan berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada di benak mereka. Selain itu, ternyata curiosity dapat membuat hidup menjadi lebih bahagia dan juga senang karena berhasil menemukan jawaban dari apa yang kita tanyakan. Wah, ternyata ada banyak sekali ya manfaatnya. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menumbuhkan inner curiosity yang ada dalam diri kita. Karena dengan kita memiliki rasa ingin tahu, proses belajar akan terasa sangat menyenangkan, ya tentu saja karena kita menikmatinya. Namun, sebagian dari kita mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana jika sebagian dari kita ternyata masih memiliki rasa ingin tahu yang rendah? Apa itu berarti kita tidak mampu belajar dengan baik? Padahal diri kita sebenarnya masih ingin terus belajar dan juga berkembang. Jika kalian menghadapi hal seperti ini, kalian tidak perlu khawatir, karena rasa ingin tahu itu sendiri bisa kita tumbuhkan secara perlahan pada diri kita. Beberapa hal yang mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya akan sangat bermanfaat untuk membantu kita menumbuhkan inner curiosity dalam diri kita. Yang pertama, anggap bahwa diri kalian adalah seorang pemula. Tidak apa-apa jika kalian belum tahu banyak hal. Tidak apa-apa kok jika kalian melakukan banyak sekali kesalahan. Ya, karena memang seperti itulah seorang pemula. Seseorang yang baru memulai untuk melakukan sesuatu. Jadi ya wajar-wajar saja jika melakukan banyak kesalahan. Justru dengan begitulah, kalian akan mengeksplorasi dan belajar banyak hal. Sama ibaratnya ketika kalian memasuki tahun ajaran baru.
Tentu akan ada mata pelajaran baru yang belum kalian pelajari sebelumnya. Kalian mungkin belum paham materi tersebut, tapi tentunya itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah jika kalian hanya pasrah dan juga diam saja tanpa berusaha untuk mencari tahu pengetahuan tersebut. Yang kedua, jangan pernah takut untuk bertanya. Mungkin beberapa dari kita seringkali merasa gugup, merasa cemas, merasa malu untuk bertanya karena takut jika teman-teman kita atau bahkan guru kita menganggap bahwa pertanyaan kita tidak berbobot, pertanyaan kita tidak penting. Atau mungkin kita takut jika kalau kita banyak bertanya, terus nanti guru kita menganggap bahwa kita tidak mendengarkan. Atau bahkan ada dari kita yang takut bertanya karena takut dianggap terlalu aktif di kelas, terlalu rajin untuk mencari perhatian guru. Atau masih banyak hal lagi alasan yang membuat kita pada akhirnya diam dan takut untuk bertanya. Padahal tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang benar. Semua pertanyaan itu baik. Maka dari itu, jangan takut dan jangan ragu lagi untuk bertanya. Mulailah dari satu pertanyaan setiap harinya. Itu sudah merupakan satu langkah yang besar untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dalam diri. Yang ketiga, mindfulness. Sebagian dari kita mungkin masih asing ya dengan istilah ini. Mindfulness adalah sebuah teknik yang bertujuan agar kalian dapat tenang, dapat fokus, dan juga bisa berkonsentrasi. Dalam menyimak penjelasan dari guru, mungkin kita sering ya susah fokus, kehilangan fokus, karena mungkin terlalu banyak pikiran yang ada di luar sana yang terus mengganggu kita. Latihan pernafasan mungkin dapat membantu kalian. Pertama-tama, ambil 3 nafas perlahan dan cobalah untuk merasakannya. Kemudian, dekatkan tangan kalian ke hidung dan coba perhatikan seperti apa rasanya bernafas. Selanjutnya, letakkan tangan Anda di dada dan rasakan seperti apa rasanya bernafas. Dan yang terakhir, letakkan tangan kalian di perut dan perhatikan seperti apa rasanya bernafas. Hal ini boleh kalian ulang-ulang sampai kalian merasa sudah dapat fokus kembali. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan pernah malas untuk membaca. Karena membaca adalah sebuah jalan agar kalian dapat menemukan pengetahuan. Kalian bisa membiasakan diri terlebih dahulu membaca materi yang akan dipelajari di kelas. Jika dirasa berat, kalian dapat memulainya dari 1 sampai 2 subbab terlebih dahulu dan dapat kalian tambahkan sedikit demi sedikit setiap harinya. Tidak apa-apa jika kalian merasa bahwa rasa ingin tahu yang kalian miliki ternyata masih rendah. Karena yang terpenting adalah bagaimana keinginan kalian untuk terus menumbuhkannya di dalam diri. Ibaratnya sama seperti biji sesawi. Biji yang paling kecil ukurannya dari semua benih yang ada di bumi. Namun, jika kalian merawatnya setiap hari, kalian siram, kalian beri pupuk, ia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Hingga burung-burung dapat bertengger di dahannya. Sama halnya dengan keingintahuan. Jika kalian terus berusaha, keingintahuan itu akan bertumbuh dalam diri. Dan lihatlah kemana ia akan membawa diri kalian untuk tumbuh dan berkembang bersama.